Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita bahas tentang STC 1000. Namun, yang membedakan video kali ini adalah STC 1012 volt. Biasanya yang kita dapatkan itu adalah STC 1220 volt, yaitu langsung dari listrik PLN masuk ke sini. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita punya adalah STC yang 12 volt. Ini adalah STC DC, jadi ini tidak bisa langsung ke listrik PLN. Kita harus memerlukan arus 12 volt dari aki maupun dari adaptor. Bisa dari aki kendaraan seperti aki motor dan aki mobil, maupun dari aki UPS. STC 1220 volt dengan STC 1012 volt itu sebenarnya sama teman-teman, hanya sumber arusnya saja yang berbeda. Dari strukturnya semuanya sama, dari bentuknya, tombol-tombolnya semuanya sama. Kemudian pinnya juga sama, terdiri dari 8 pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 34 ini adalah sensor, sama sistem heatingnya juga sama pada pin nomor 5 dan 6. Kemudian sistem coolingnya pada pin nomor 7 dan 8. Sedangkan untuk power supply atau untuk supply dayanya ini pin nomor 1, 2 sama. Kalau untuk yang STC 1020 volt ini 220 volt. Di sini kita supply dengan aki atau baterai. Kemudian untuk kutub positifnya, karena ini arus DC, maka kita harus perhatikan sebelah kiri pin nomor 1 adalah kutub positif, kemudian nomor 2 ini adalah kutub negatif. Untuk apa perkaitannya untuk mesin tetas, yuk kita mulai. Untuk penggunaannya terbagi menjadi dua untuk sistem heating ya. Yang pertama itu untuk relay DC, jadi untuk output DC, atau kalau kita menggunakan pemanas yang menggunakan arus DC seperti ini, contohnya ini adalah lampu HPL. Ini lumayan teman-teman, ini cukup panas ya. Kalau kita gunakan ini hampir sama panasnya, mungkin lebih panas ini ketimbang lampu bohlam. Ini adalah lampu HPL, bentuk aslinya seperti ini. Bentuk aslinya kecil seperti ini. Kemudian saya tempelkan ini ke heatsink, ini bekas prosesor komputer. Ini murah, cukup murah, harganya sekitar di bawah 10.000. Jadi ini arus yang digunakan di sini adalah arus DC 12 volt, maka ini kita bisa gunakan langsung di sini. Dayanya langsung dari aki melalui jumper dari sini, jadi kita tidak memerlukan apa-apa lagi. Sekarang kita bahas tentang penggunaan STC 1000 ini dan ini dulu. Untuk menyambungnya kita perlu memerlukan arus 12 volt ataupun dari aki. Ini adalah arus DC 12 volt, ini dari aki. Akinya sudah saya taruh di bawah. Kita tinggal pasang saja. Perlu diperhatikan, ini adalah kutub positif dan ini yang hitam ini adalah kutub negatif ya. Untuk menyambungnya kita perlu kabel jumper seperti ini, kemudian kita satukan, kemudian kita masukkan ke pin nomor 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kabel jumper ini ke pin nomor 6, ke sistem heating, karena kita akan memerlukan ini sebagai termostat pengatur suhu di mesin tetas, maka kita menggunakan sistem heating. Jadi kita gunakan ke pin nomor 6, jadi dari kabel dari jumper pin nomor 1 ke pin nomor 6 kita masukkan ke pin nomor 6. Oke, sudah. Nah, setelah terpasang seperti ini, dari pin nomor 1 di jumper ke pin nomor 6, kemudian kita pasangkan lampunya. Lampunya ini ada dua kutub, yaitu ini yang merah ini kutub positif, dan ini adalah coklat ini adalah untuk negatif, kemudian ini adalah untuk positif. Oke. Kemudian caranya adalah kabel negatif dari aki, ini disatukan dengan kabel negatif dari lampu atau dari pemanas. Kita satukan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke pin nomor 2. Kita masukkan ke pin nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah kabel positif dari lampu atau dari pemanas, kita hubungkan ke pin nomor 5.
sudah menyala ternyata settingannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, saya ulangi. Kabel positif dari aki atau dari baterai ini masuk ke pin nomor 1, kemudian di jumper ke pin nomor 6. Kemudian kabel negatif dari lampu pemanas itu digabungkan dengan kabel negatif dari baterai, kemudian masuk ke pin nomor 2. Setelah itu yang terakhir adalah kabel positif dari lampu pemanas kita masukkan ke pin nomor 5. Jadinya seperti ini teman-teman. Teman-teman silahkan di pause dulu. Sekarang kita ke penyetingan. Oke teman-teman, sudah terpasang ya. Suhu sekarang ini di depan rumah saya 32 derajat. Ini cukup panas sekali. Untuk penyetingannya sama seperti STC 1000 yang 220 volt. Itu kita tinggal pencet S seperti ini, lama. Kemudian F1 ini adalah suhu tertinggi. Nah, 38. Nanti di suhu 38 maka termostat ini akan mematikan pemanas ini. Kemudian F2 nya tinggal kita pencet F2, kita pencet S, kemudian kita tekan seperti ini. Selisihnya ini adalah selisih suhu ya. Nanti dari suhu tertinggi 38 nanti suhu terendahnya adalah katakanlah 37,5, maka kita memerlukan selisih 0,5, maka kita atur F2 nya adalah 0,5. Pencet lagi F2 0,5. Untuk mengaturnya kita harus sama-sama menekan tombol S ini dengan anak panah ini. Seperti ini. 0,5 sudah. Kemudian kita kembalikan dengan cara menekan tombol power ini. Untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan settingan kita, memeriksa F1 dan F2, kita tinggal menekan tanda panah ini saja. Ini untuk F1, ini untuk F2. Untuk F1 kita tekan. Suhu tertingginya adalah 38 derajat Celcius. Ini nanti suhu tertinggi yang kita inginkan. Kemudian suhu terendahnya adalah selisih atau F2 nya kita tekan tombol tanda panah ke bawah ini 0,5, berarti nanti selisih suhunya hanya 0,5. Oke, sekarang kita coba tes ya. Agar kelihatan saya akan ganjal ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan coba masukkan seberapa panas sih sebenarnya heat shrink ini, lampu HPL ini. Nah, termostat ini mati di suhu 38,0. Nah, ini terus meningkat ya, karena ini heat shrink maka lama. Heat shrink ini cenderung lebih stabil ya daripada bohlam lampu. Kalau saya mati ini lebih stabil daripada bohlam lampu. Ini aja masih menyimpan panas sampai 42 derajat sekarang. Jadi nanti ini tidak gampang nyala mati seperti itu. Seperti pada bohlam hanya selisih berapa detik hidup kemudian mati. Kalau ini agak sedikit lama. Untuk mengatasi agar tidak overheating maka kita menggunakan sistem cooling nantinya agar bisa mendinginkan suhu. Nanti akan kita bahas video selanjutnya.